Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kalian nih? Kabar-kabarnya nih dari kelas 7A sampai 7F sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Ya, pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bisa bergabung di Zoom hari ini. Ada 32 orang, mungkin nanti bisa bertambah atau berkurang, nggak apa-apa. Semoga semuanya disehatin selalu ya. Maksudnya, insya Allah bentar lagi katanya ini kita akan tetap muka setelah kalian nanti naik kelas. Semoga kalian naik kelas juga semua nanti pada Juli. Nanti kita tetap muka insya Allah ketemu lagi sama teman-teman dan guru-guru di SMPS. Nah, seperti yang udah kalian lihat sekarang ini, Bapak sengaja belum ngebagiin ininya. Sebenarnya ada modul PJJ terus IPA kelas 7, nanti mungkin Bapak bagiin kalau misalkan emang udah selesai semua. Tapi sekarang ini akan Bapak kita bahas hari ini tentang modul 4 di Bumiku Semakin Panas. Nah, kemarin mungkin kita udah pernah belajar, kita udah ngebahas ya kemarin ya. Coba ada yang bisa nyebutin nggak kemarin? Bapak mau minta satu orang. Sekali lagi ya, semua keaktifan di sini dinilai. Kalau dalam waktu 5 detik tidak ada yang menjawab, Bapak tunjuk satu orang harus jawab. Waktu kemarin, Bapak kan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu ada berapa dan apa aja? Coba ada bisa nyebutin? Gampang dong. Ya, apalagi yang ngerjain tugas ini pasti tahu. So, ada yang bisa nyebutin? Pencemaran lingkungan itu apa aja dan ada berapa dan apa aja? Aku, Pak. Pak Tika, oke, Tika Juliani 7F. Ada 3, Pak. Apa aja, Tik? Ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran apa? Yo. Udara. Iya, betul. Terima kasih ya itu yang udah ngebantuin ya. Nggak tahu suara dari mana, Pak. Ya, betul sekali Tika dan tadi suara yang membantu Tika. Jadi pencemaran itu ada 3, pencemaran tanah, air, dan udara. Seperti yang kita udah bahas sebelumnya, mungkin kalian ini yang udah mengerjakan pasti tahu ya, apa bedanya, penyebabnya apa, dampaknya apa. Nah, kenapa Bapak ngebahas itu sebelumnya? Karena, sekali lagi, kita udah ngebahas waktu itu, pencemaran itu adalah di mana adanya polutan atau pengganggu yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi lingkungan itu asalnya biasa aja, karena ada polutan, disebutnya barang yang berlebihan, bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya, tapi ada di lingkungan tersebut yang merusak keseimbangan ekosistem, itu yang disebut pencemaran. Nah tadi kalau misalkan di laut, harusnya di laut itu adanya air, tapi malah ada pampers misalkan ngambang di laut, kalau pampersnya banyak kan, jadi menyebabkan pencemaran. Kalau misalkan di tanah itu harusnya tanahnya subur, ada cacing, ada makhluk hidup dan sebagainya, tapi malah ada tumpukan sampah, itu pencemaran juga. Udara, harusnya udara itu bersih, ada oksigen, hirup oksigen dan sebagainya, tapi karena udara itu ada asap rokok, ada asap kendaraan, itu kan tidak pada tempatnya ya, dan berlebihan di sana. Nah, di situ yang menyebabkan pencemaran. Nah, itu adalah pencemaran yang kita bahas kemarin, pencemaran air, tanah, dan udara. Jangan sampai lupa ya. Nah, di sini kita ngaruhnya itu ke salah satu pencemaran yang ada berdampak buruk yang akan dibahas di bab sekarang, yaitu masuknya itu ke bab pencemaran udara. Nah, di sini ada kaitannya tentang pencemaran udara dan ini bumiku yang semakin panas. Yang kita akan bahas adalah pemanasan global atau global warming, bahasa Inggrisnya ya, global warming, pencemaran global, pemanasan global. Nah, yang dihubungkannya adalah sekarang tentang pencemaran udara. Oke, kita lihat ya, ini dari awal ini bumi itu semakin panas. Mungkin kalian kita bahas dulu. Mungkin kalian merasakan waktu pas kalau misalkan kalian pulang kampung dulu ya sebelum pandemi ya. Kalau kalian pulang kampung, kalau misalkan kalian ke pinggir-pinggir kota, ke pedalaman, ke desa itu kalau misalkan kalian
tak ada tanaman, sejuk. Kalau misalkan masih hutan-hutan semua itu pasti suasananya tuh dingin, suasananya tuh adem, udaranya enak kita hirup gitu. Dibandingkan dengan kalian kalau misalkan di tengah-tengah Bandung, di tengah-tengah Jakarta, pasti muntah asap, pasti kalian tuh pasti ngerasain teh panas gitu. Dulu Bapak di Bandung itu kalau misalkan jam 5 pagi ya, jam 5 pagi itu adalah momen di mana masih banyak kabut di daerah ini, di daerah sini ya, di daerah SMP ya, jujur ini mah Bapak. Zaman waktu Bapak SMP atau waktu SD, jam 5, jam 6 itu masih ada kabut di sini tuh. Tapi dan masih dingin gitu Bapak itu kalau mandi itu kayak pakai air es. Tapi kan kalau sekarang ya pasti kalian juga merasakan ya, rasa haredang, haredang wae, misalkan kadang kadang panas, kadang hujan apa dan sebagainya. Nah, itu adalah proses di mana perubahan iklim yang terjadi di sekitar kita karena pemanasan global. Pemanasan global itu apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak? Nah, ini harusnya ada percobaan ya, tapi mungkin kita skip aja karena biar harusnya nanti kita coba aja kalau saya emang kalian di sini. Nah, kita ini zoom, zoom ya? Oke. Nah, ini dibahasnya nih. Biar kelihatan. Wow, badan tinggi lah. Nah, ini apa sih yang mempengaruhi pemanasan global tuh di situ? Karena di atmosfer bumi sebenarnya adalah banyak gas-gas rumah kaca alami, air, karbon dioksida, CO2. Mungkin kalian tahu ya, oksigen itu yang kita hirup, CO2 itu, karbon dioksida itu adalah gas yang kita keluarkan saat pernafasan. Nah, gas CO2 dilakukan sebaliknya sama tumbuhan. Kalau tumbuhan dia menghisap atau menghirup CO2 dan mengeluarkan oksigen. Itu yang harus kalian tanamkan. Jadi sebenarnya kita sama tumbuhan itu harus apa ya? Kill banget lah gitu. Kita ngeluarin karbon dioksida buat dihisap sama tumbuhan, tumbuhan ngeluarin oksigen yang dihisap sama kita terus kayak gitu terus sebenarnya. Nah, tapi mungkin kalian tahu ya kondisi sekarang tumbuhan asalnya hutan gede dibabat buat perumahan, asalnya hutan gunung jadi gundul buat tempat-tempat nongkrong kopi dan sebagainya. Itu yang menyebabkan pengurangannya yang ngehisap CO2 di sini. Nah, siklus air, karbon dioksida dan metana, nah bagian penting yang ada di dalamnya. Tanpa ada gas-gas di rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi, gitu ya. Jadi maksudnya karena kita bisa menghirup itu tidak hanya oksigen aja nih di udara kita itu ada metana, ada nitrogen, ada karbon dioksida dan lain-lain yang kita rasakan. Cuman yang terhisap sama tubuh yang terbawa di darah itu adalah oksigen yang kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini nih. Efek rumah kaca itu seperti ini. Jadi sebenarnya kita ngerasain panas itu dari mana sih, Pak? Kita ngerasain panas itu adalah dari matahari. Matahari itu sinarnya itu panas matahari itu nyampe ke bumi itu kayak gini, dari matahari langsung ke bumi secara radiasi ya. Pindahan panas. Kita belajar waktu kelas 7. Pindahan panas secara langsung dari bumi tanpa perantara apapun. Atau perantaranya udara gitu. Nah, saat kita ngerasain panas itu berarti panasnya dari matahari gitu. Matahari aja yang jauh jaraknya segitu, panasnya asa haredang apalagi kalau kita dekat. Nah, matahari itu saat menyampaikan panas atau meradiasikan panas itu ada beberapa proses. Nah, di sini. Pertama, saat matahari masuk nih, matahari kan panasnya kan banyak ya, matahari banyak panas nih dari langit terus masuk ke bumi, kerasanya sama kita, ih panas. Nah, itu berarti panasnya dari matahari. Pertama, ternyata panas matahari itu ada sebagian yang diserap oleh bumi dan memanasinya. Jadi makanya kan kalau misalkan kalau kalian rasain tidur di tanah panas pas ada matahari, berarti itu kan tanah itu lagi menyerap matahari. Nah, yang kedua, ada mataharinya yang dipantulkan sebagian sama atmosfer. Karena kan kita dilindungi oleh atmosfer ya, di sini ya, bumi itu ternyata di bagian
langitnya itu ada atmosfernya. Nanti kita akan belajar. Nah, panas matahari itu ada yang langsung diserap sama bumi, sama panas, sama kita, diserap sama kita, maka kita ngerasain panas. Ada juga yang langsung dipantulkan oleh atmosfer. Karena kalau nggak dipantulkan kan pasti makin panas ya. Nah, terus ada juga nomor 3 ini, ada juga panas matahari yang saat diserap itu nggak semua diserap sama bumi, ada yang dipantulkan lagi ke atas, dipantulkan lagi ke bumi biar dikeluarin lah, jangan sampai berlebihan panasnya gitu kata bumi. Kalau misalnya kayak gini, hitungannya kalau matahari itu nyemprotin 10 juta misalkan nilainya itu 10 juta nih, nah diserap sama bumi mah cuma 1 juta gitu, yang dipantulkan sama atmosfer misalkan 2 juta gitu. Nah, pada saat berarti sisanya berapa tuh? 7 juta kemana tuh 7 juta? Nah, 7 juta tuh sama bumi harusnya dipantulin lagi ke atas biar bumi itu nggak panas teuing lah. Karena cuma 1 juta kan, masa 7 juta diterima semuanya misalkan. Jadi sama bumi itu dipantulin lagi udah cukup aku mah cuma 1 juta aja, dipantulin lagi ke atas gitu. Jadi nomor 3, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Jadi saat dipantulkan 7 juta itu udah kata bumi orang mau cukup 1 juta aja, pantulin lagi, udah dikatasin sama atmosfer kita dibiarin. Nah, tapi di sini ada kondisi di mana sama nomor 4 ini yang jadi masalah tuh. Panas matahari sebagian diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Nah, ini yang jadi masalah tuh. Karena tadi ya, karena kan matahari tuh 7 juta misalnya, 10 juta. Sama panas bumi itu diterimanya cuma 1 juta aja. Yang sisanya misalkan tadi sisanya 9 juta tuh ya udahlah dibalikin lagi ke angkasa biar nggak panas sih. Nah, tapi atmosfer ini sama gas rumah kaca ini nih di bagian atmosfer ini keheula cenah. Nggak bisa keluar nggak bisa keluar kamu panas mataharinya. Dipantulin lagi sama sebagian gas rumah kaca ini di sini. Dipantulin lagi ke bawah di nomor 4 ke bumi lagi. Alas ya, nah dipantulin lagi kan semua orang udah dipantulin lagi. Nah, bumi kan karena makin panas dipantulin lagi ke atas. Tapi kan karena nggak bisa keluar, dipantulin lagi ke bawah terus sampai di sekitaran bumi, di sekitaran udara yang menyebabkan bumi semakin panas. Nah, ini yang namanya efek rumah kaca. Jadi maksudnya itu adalah seolah-olah kita berada di dalam rumah kaca. Itu maksudnya tuh. Jadi dalam kondisi si bumi ini seolah-olah ditutupin sama kaca yang panasnya itu bisa masuk ke dalam dengan langsung, tapi saat dipantulin lagi keluar itu malah ditahan oleh gas-gas rumah kaca yang menyebabkan panasnya itu terus aja nguyek di dalam gitu. Kalau kayak kalian misalkan di mobil ya, diam di mobil, mobilnya dimatiin, dan kan lama-kelamaan panas ya, karena tadi sama kayak kita di dalam mobil tuh panasnya masuk, tapi pada saat keluar tuh dipantulin lagi sama kacanya, terus aja nguyek di dalam, nah gitu kan, walaupun asa nggak terasa panas banget, iya, tidak secara langsung dan tidak waktunya dalam waktu yang sebentar, waktunya lama. Tapi kan lama-kelamaan kalian juga pasti merasakan kalau bumi itu makin lama makin panas. Nah ini karena ini efeknya gitu. Saat bumi yang panas dari matahari yang harusnya dipantulin lagi sama bumi ke atas, dikeluarin dari bumi, tapi malah ditahan sama gas rumah kaca yang menyebabkan si panasnya balik lagi ke bumi, dipantulin lagi, balik lagi terus nguyek, jadinya nguyek ya. Kayak kita lah pengap kan, jadi makin lama makin panas. Itu adalah efek rumah kaca prosesnya. Gitu. Jadi saat panas matahari harusnya dipantulkan, tapi malah ditahan sama gas rumah kaca yang menyebabkan panas di matahari tertahan di dalam bumi, yang menyebabkan bumi semakin panas. Nah ini, proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap. Nah ini, dan kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Itu intinya ya. Intinya proses rumah kaca itu menahan beberapa panas yang terperangkap dan kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Jadi tapi meningkatnya nggak kayak dari 30 jadi 50 derajat, jadi jadi kebakaran apa dan sebagainya. Enggak, tapi cuman beberapa derajat. Tapi itu tuh
karena nggak bisa keluar terus, makin lama makin naik, 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 0, berapa derajat, 0, berapa derajat terus. Tuh, adanya gas-gas rumah, salah. Para ilmuwan mempelajari ini mah dari itu ya sejarahnya sejak 1824. Bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer tadi ya, atmosfer itu yang memantulkan dari luar, tapi dia juga yang merangkap panasnya. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tadi harusnya mah sebenarnya gas-gas rumah kaca itu membuat bumi itu semakin panas sebenarnya. Harusnya biasa aja gitu kalau gas-gas rumah kacanya tidak berlebihan. Nah, tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 15,6 derajat. Jadi lebih dingin harusnya. Tetapi, nah ini ya. Nah, efek rumah kaca yang berlebihan akan memberikan dampak negatif. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya efek rumah kaca itu, gas-gas rumah kaca itu penting buat kita biar bumi itu nggak jadi dingin, nggak jadi beku gitu sebenarnya. Buat nahan panas tadi. Cuman kalau gas rumah kacanya berlebihan, nah itu ya pasti juga kalian tahu ya di, di hadis, di kalian juga mungkin yang dari berbagai agama juga tahu bahwa yang berlebihan itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, termasuk ini juga. Efek gas rumah kaca itu bagus. Efek rumah kaca itu sebenarnya buat bumi itu biar nggak jadi beku. Tapi kalau gas rumah kacanya banyak, gas rumah kacanya berlebihan, nah itu yang memberikan dampak negatif. Itu yang jadi masalahnya. Dampak negatif dari gas efek rumah kaca yang berlebihan adalah di sini. Ayam, ayam, ayam. Di scroll aja ya Pak. Oh iya. Nah ini kita zoom out lagi. Nah ini peningkatan efek rumah kaca sebenarnya. Jadi tadi saat rumah kaca, efek gas-gas rumah kaca itu berlebihan, panasnya terperangkap di bumi, bumi malah semakin panas, itu ternyata banyak ya, banyak penyebabnya dan jadi berakibat fatal gitu. Ada yang meningkatkan mempengaruhi perubahan lingkungan, bisa berubah cuaca. Mungkin kalian tahu nih sekarang kutub utara sama kutub selatan sekarang makin lama makin menipis, makin cair, makin nggak ada esnya. Nah itu menyebabkan permukaan air itu makin tinggi. Gitu. Jadi makanya yang sering banjir itu sebenarnya dari situ juga, dari permukaan air itu harusnya jadi es, tapi malah mencair. Nah, kan air mah tetap ya di bumi itu makin lama makin banyak, permukaan air makin tinggi. Jadi kebanjiran. Pergeseran ekosistem tadi ya, gara-gara semakin panas kan ada juga hewan-hewan atau tumbuhan yang nggak tahan nih kalau panasnya bertambah 1 derajat aja jadi mati gitu kan. Pergeseran ekosistemnya meninggal, ada yang hilang. Degradasi lingkungan. Nah, asalnya tadi kan kita asalnya ngerasain jam 5 itu ada kabut, kalau misalkan mandi di Bandung itu sedingin sama-sama biasa aja, malah hareudang wae. Nah itu termasuk degradasi lingkungan. Menimbulkan dampaknya banyak tuh. Ada panas, cuaca ekstrim, tadi ya kata Bapak, peningkatan permukaan laut, sama polusi udara. Nah itu juga berdampak terhadap kesehatan manusia. Tahulah, banyak lah ya. Nah itu adalah dampak negatif dari efek-efek rumah kaca. Nah ini sebenarnya harusnya latihan, tapi kita bahas saja. Jadi tadi ya, kita prosesnya itu misalkan dari satu tuh, dari panas matahari, Bapak ulangi lagi, efek rumah kaca itu terjadi saat panas matahari, dari mataharinya langsung ke bumi. Pertama, yang nomor satu itu adalah panasnya itu dipantulkan lagi sama atmosfer. Bagian juga yang diterima sama bumi. Gitu. Tapi dari poin tadi, dari poin 10 juta, bumi itu cuma nerima panas, sama kita nerima panas itu misalkan contoh cuma 1 juta aja. Nah, 9 jutanya sama bumi itu harusnya dipantulkan lagi ke atas. Dipantulkan lagi ke angkasa biar gak mujekling lah di bumi gitu. Nah, tapi gara-gara ada efek gas rumah kaca itu yang menyebabkan ini, yang nomor 5 yang warna merah tuh.
Efek rumah kaca itu yang menyebabkan si panasnya asalnya harusnya dikeluarin lagi ke angkasa, ditahan sama gas rumah kaca ini yang menyebabkan balik lagi, mantul lagi. Sama bumi teh urang udah cukup panas, ke atasin lagi lah, mantul. Tapi nggak ditahan nih sama si gas rumah kaca, balikin lagi terus, dipantul terus, sampai akhirnya terperangkap di dalam bumi dan tidak bisa keluar. Yang itu menyebabkan bumi itu menjadi terperangkap seolah-olah di dalam rumah kaca yang menyebabkan panasnya semakin meningkat. Ya, jadi sebenarnya Pak gas rumah kaca itu apa aja sih Pak sebenarnya? Dari mana aja sih Pak gas rumah kaca itu? Tadi mungkin nggak bahas ya. Nah, sebenarnya yang paling simpel gas rumah kaca itu dari CO2. CO2, metana, dan CO. Tapi kebanyakan yang paling berpengaruh yang emang dekat dengan kita itu adalah CO2. CO2 atau karbon dioksida adalah gas buangan dari manusia juga dan gas hasil asap kendaraan, gas hasil asap pabrik gitu. Itu gas CO2 itu yang ada di gas rumah kaca yang di atas itu ada gas CO2. Nah, harusnya gas CO2 itu diserap sama tumbuhan ya. Nah, tadi kan Bapak bilang juga tumbuhan itu menyerap CO2 dan mengeluarkan oksigen. Saat kita dari asap pabrik, dari kendaraan bermotor, CO2-nya banyak, harusnya itu bisa diserap sama tumbuhan. Kalau tumbuhannya banyak. Nah, itu ingat, kalau tumbuhannya banyak. Tapi tanah kita manusia, tumbuhannya malah dibabadin, malah dijadiin rumah, malah dijadiin kafe, misalkan malah dijadiin mall, atau misalkan dijadiin tempat-tempat yang dihuni manusia. Nah, pohonnya kebabat kan. Tugas pohon yang sebanyak itu yang harusnya bisa menyerap karbon dioksida malah nggak keserap. Jadilah kondisinya tuh karbon dioksida itu di sekitar kita semua malah banyak, termasuk yang tadi di dekat atmosfer yang menyebabkan saat panasnya dipantulkan sama karbon dioksida tadi yang udah kebanyakan teing dipantulin lagi ke bawah, dipantulin lagi sama bumi, dipantulin lagi ke bawah, tidak dibiarkan keluar. Makanya buminya semakin panas terutama yang tadi. Jadi karbon ada juga dari metana. Metana itu biasanya kalau kalian tahu itu dari tai sapi ya, ya Allah, dari kotoran sapi. Kalau sapi kentut, nah itu ngeluarin gas metana, itu juga termasuknya. Sama ada gas rumah kaca itu namanya CFC. Jadi kalian cari artinya CFC. Intinya CFC itu adalah gas yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dari biasanya dari hasil kulkas, hasil pendinginan kulkas, dan hasil dari AC. Biasanya dikeluarnya dari kulkas sama dari AC, dari alat-alat seperti itu. Itu biasanya yang ngasilin gas CFC, itu juga yang menyebabkan si gas rumah kaca itu semakin banyak dan bertambah. Nah ini rangkumannya habis tadi itu. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Nah tadi sebenarnya ya, kalau disebut efek rumah kaca itu belum negatif karena emang proses alami pemanasannya gitu. Gas tertentu itu memerangkap panas aja tadi. Bisa aja buat bumi itu biar tidak kedingin es yang tadi dibilang sama peneliti. Gas rumah kaca itu merupakan dari CO2, metana, dan lain-lain. Nah, proses efek rumah kaca ketika radiasi sinar matahari masuk ke permukaan bumi terpantulkan kembali ke atmosfer. Akan tetapi, karena ada gas efek rumah kaca, sinar tersebut dipantulkan kembali ke permukaan bumi sehingga suhu bumi meningkat. Nah, itu sebenarnya baik, tapi sekali lagi ya, karena gas rumah kacanya berlebihan, nah itu yang menyebabkan harusnya cuma sedikit nih yang dipantulin lagi, tapi gasnya kebanyakan jadi tebal kan, malah suhu buminya malah jadi meningkat. Nah ini, misalkan nih, Bapak ada YouTube, kelihatan nggak ya kalian? Tapi nggak akan ditayangin nggak? Pasti lep-lepan ke kaliannya. Bapak ini aja, scene-nya aja. Ayo, ini muncul nggak di kalian?
Muncul, Pak. Oh, muncul. Nah, ini ya. Ini adalah ilustrasi aja kalau misalkan Bapak play, takutnya kalian kelupaan, dan ini juga bahasa Inggris, jadi Bapak jelaskan secara Bapak aja ya, tentang global warming. Jadi kalian juga nggak apa-apa ke gitu. Nah, ini mah ilustrasi aja bahwa kondisi bumi itu ternyata semakin panas. Nah, ini adalah tiga. Nah, ini adalah tiga gas rumah kaca yang sangat berpengaruh terhadap global warming atau tidaknya, yaitu karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrooksida N2O. Nah, ini ditulis ya, dicatat ya. Ini adalah tiga gas yang paling berpengaruh nih buat tadi penahan panas itu. Tiga gas ini yang berpengaruh. Itu yang akan diceritakan. Nah, tiga gas ini, nah, mereka bertanggung jawab tuh. Mereka bertanggung jawab terhadap efek rumah kaca. Gitu. Karena tiga gas ini yang menahan panas yang dipantulkan sama bumi. Ingat ya, tiga gas ini yang menahan panas saat dipantulkan panas dari bumi ke luar angkasa. Di tiga gas ini di bawah atmosfer istilahnya posisinya, tetapi di udara. Ya, mereka bertanggung jawab untuk efek rumah kaca. Apa sih? Nah, ini harusnya tuh. Gas karbon dioksida itu dari mana sih? Gas-gas itu dari mana? Pertama, ini kan tadi lihat ada mobil ngeluarin asap. Nah, ini asapnya ini yang mengeluarkan karbon dioksida. Ini pertama. Tuh, ngeluarin karbon dioksida. Ini karbon dioksida pertama itu dihasilkan dari asap kendaraan. Diingat. Tuh. Nah, lama-lama kan makin join kan, makin lama makin banyak tuh, makin banyak. Nah, asap dari kendaraan makin lama makin banyak. Tuh. Terus yang kedua dari pabrik, asap-asap pabrik itu ya. Nah, ini semua metana, N2O tadi ya, itu dihasilkan dari pabrik juga. Lama-kelamaan makin banyak ya. Oh, makin banyak. Nah, ini adalah tadi yang Bapak ilustrasikan. Ini adalah contoh si pohon tadi. Pohon itu, ini. Pohon itu dia harusnya tugasnya, bukan tugas ya. Kebiasaannya, hidupnya itu pasti tadi menyerap CO2 atau memakan CO2 dan mengeluarkan oksigen. Tuh. Kalau ada CO2 tuh sama pohonnya dimakanin. Nah, ini dimakanin ya maksudnya tuh. Dimakanin, diserap sama pohonnya. Itu yang jadi tugas-tugas pohon. Nah, ini artinya tuh pohon itu menyerap CO2 yang menyebabkan CO2 itu harusnya balance atau seimbang di bumi ini. Gitu. Harusnya seimbang kan? Nah, tapi gara-gara kita manusia dibabat semua tuh, gujur. Nah, gara-gara kita manusia, si pohon yang harusnya menyerap CO2 malah dibabat sama kita. Jadi tuh kosong melopong, nggak ada pohonnya, dijadiin gedung. Oleh karena itu yang menyerap CO2 kan berarti nggak ada kan, jadi berkurang kan. Nah, itu yang menyebabkan itu deforestation itu adalah penebangan hutan. Tuh yang menyebabkan ini, lihat dari gambarnya. Nah, karena pohonnya ini di belakang, karena pohonnya itu pada gundul, lingkungan pada gundul, pohonnya pada nggak ada, menyebabkan si CO2 ini nggak ada yang makanin, nggak ada yang nyerap. Gitu, yang menyebabkan makin lama makin banyak. Kan tadi kita kan kendaraan makin terus aja kendaraan mah ya, tapi pohon dibabadi malah nggak ditambah juga. Jadi kan lama-lama ya nggak ada yang nyerap CO2 itu makin lama makin banyak lah gitu. Nah, ini diibaratin misalkan saat posisinya tuh kayak gini. Jadi saat di bumi itu, di bagian atmosfer itu berkumpul kayak gini, CO2, CH4,
makin 2, oh kumpul kayak gini terus. Semua berkumpul kayak gini. Nah, yang menyebabkan, nah ini menyebabkan si gas-gas rumah kaca itu membentuk lapisan, ya, membentuk lapisan yang menyelimuti di atmosfer kayak gini. Nah ini, jadi makin lama makin tebal, makin tebal lapisannya tuh. Nah ini contoh, misalkan si matahari nih, matahari itu tuh panas ya, panasnya ke bumi tuh, panasnya dari sini, dari sini ke bumi, masuk kan ke bumi, terus diterima sama bumi, diterima sama bumi. Nah tadi ada sebagian saat diterima sama bumi, ada juga sebagian yang dipantulkan, tapi di sini kondisinya saat banyak, hap, dibalikin lagi kan, dibalikin lagi tuh sama si ini. Nah semakin tebal lapisan gas rumah kacanya, maka semakin banyak panas yang dikurung. Nah ini, jadi posisinya kayak gini, si panas itu aslinya bisa masuk, tapi terus dipentalin jadi nggak bisa keluar tuh. Jadi kayak gini tuh, lama kelamaan si buminya jadi warna merah, makin panas gitu. Oh, buminya jadi semakin panas kan. Oh, inilah si Dokter Mars tuh. Penyakitnya adalah global warming atau yang disebut sama kita adalah pemanasan global. Gitu ya. Jadi itu aja dulu yang dapat Bapak sampaikan. Udah kelamaan, kasihan kaliannya. Kalau bisa dicatat sama kalian juga di kalian masing-masing. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu terkait ini, karena sekarang satu babnya udah beres ya tentang pemanasan global aja. Untuk kalian dapat mengerti apa sih efek rumah kaca itu, penyebabnya apa, dari mana aja, terus dapat menyebabkan hal yang seperti apa pemanasan global. Kok bisa pemanasan global? Kok ada efek rumah kaca kayak gimana, Pak? Nah, itu yang kita bahas itu ke sana. Yang itu yang jadi pembahasan hari ini itu. Jadi kalian tahu sekarang kenapa bumi semakin panas, kenapa dari panasnya itu dari mana dan sebagainya. Saya mau ditanyain dulu. Bapak, kalau materi itu bisa dikirim ke grup gak, Pak? Ah? Materi yang tadinya bisa dikirim ke grup gak? Oh iya, bisa. Nanti Bapak kirim ya kalian ya. Ini juga ada oh iya benar ini juga ya. Di sini juga mumpung kalian lihat, biar kalian mana sih tadi? Oh ini. Nah ini nanti Bapak kirim juga, share juga di grup sama materi-materi tadi biar kalian bisa belajar lagi. Sama nanti tugas selanjutnya mungkin yang kalian di sini nanti juga semua ya. Isi teka-teki silang di bawah ini. Jadi kalian nanti bikin teka-teki ini, terus diisi, nanti dikirim ke Edlogi. Nanti Bapak buat itu. Hanya diisi aja, gampang ini malah. Bisa searching, kalian juga tahu. Misalkan nomor 2, penghijauan diisi. Nomor 4, proses pemanasan alami yang terjadi di bumi. Nah, gitu ya. Jadi kalian isi teka-teki silang di bawah ini, dengan cara boleh di screenshot, boleh ditulis ulang, gitu. Nanti difotoin. Nah hasil jawabannya kalian nanti kirim ke Edlogi. Nanti Bapak buat linknya. Nanti Bapak buat tugasnya, gitu. Jadi nanti Bapak buat di share materi ini. Tugas kalian adalah mengisi ini aja nih, biar kalian tadi teh ngebahas apa aja ya, biar kalian juga tahu. Dibikin kayak gini boleh. Ya ini mah makanya gampang kayak gini, nggak harus niron lah ya, pasti pada tahu lah ini mah, searching juga bisa gampang lah gitu. Yang penting Bapak hanya harap kalian mengerjakan sendiri-sendiri. Maksudnya itu adalah jangan sampai kalian minta foto teman, terus foto temannya dikirimin ke Bapak, ya teman ingin masih ada yang kayak gitu, masih ada yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Tugas temannya batur mah disalin ya,
untuk Bapak mau disalin aja pakai tulisan dia, tapi dari foto temennya dikirimin ke Bapak. Terus tulisannya itu masih tulisan temennya, itu penting banget. Bisa diketik, bisa ditulis, kalian ngerti lah buat ngedit-ngedit foto kayak gini, misalkan ini di screenshot misalkan ya. Jadi kalian kerjakan latihan ini, nanti hasil ininya, isian teka-tekinya, kalian kirimkan ke Edologi, biar Bapak periksa. Nanti Bapak share ini, materinya Bapak share juga di grup dan juga di Edologi. Makasih ya Tika ya, Bapak udah mengingatkan Bapak itu. Buat dan juga takutnya ini di sini ada yang lep-lepan atau misalkan ada yang nggak ikut sama sekali sama kayak yang tadi, nanti insya Allah Bapak share di Edologi. Mau ditanyain lagi, guys? Ini 1 menit lagi. Semoga pada paham semua ya. Takutnya ini juga kalian kelamaan, kasihan. Segitu aja dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah memperhatikan dari tadi. Bapak kadang sebenarnya nggak tahu ini 53 orang itu merhatiin dari awal atau enggak, atau ya Bapak harapkan seperti itu. Ya Bapak tidak mengekspektasikan apa-apa, tapi semoga selalu dicatat apa yang Bapak sampaikan tadi. Terus minimal kalaupun kalian misalkan ada yang nggak ngerti, bisa sambil searching juga, bisa sambil dipelajari lagi tadi apa yang Bapak pelajari gitu kan. Ini juga kalau emang selesai Bapak upload ke YouTube juga, bisa kalian lupa dan sebagainya. Sekian dari Bapak ucapkan terima kasih. Sama-sama yuk kita berdoa 53 orang, semoga dikabuli sama Allah, semoga pandeminya cepat hilang, cepat normal lagi kitanya, kalian bisa bertatap muka sama teman kalian, bisa sekolah seperti biasa lagi, kita bisa ketemu, bisa ketawa lagi bareng-bareng. Mungkin Bapak belum ketemu kalian, ada sebagian yang udah ketemu juga, mungkin bisa sambil lebih kenal lagi sama kalian gitu kan, nggak di Zoom ini tapi juga di kehidupan nyata gitu. Biar Bapak juga ngajarinnya, ngejelasinnya, ngobrol sama kaliannya lebih enak daripada di Zoom kayak gitu. Sekian dari Bapak, itu untuk tugas hari ini ya, sama pemateri hari ini. Mohon maaf kalau misalnya Bapak masih ada banyak kekurangan, silahkan diskusikan lagi ke teman-teman kalian jika memang masih ada yang kurang. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya juga.